Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di hari Jumat kali ini yang bahagia kita kedatangan tamu narasumber dalam program HBC Podcast. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Di sini ada yang hijau-hijau, yang segar-segar nih teman-teman sekalian. Kita di sini akan memandunya yakni dari Kak Ronald yang cowok sendiri di sini. Silakan Kak Ronald perkenalkan dulu siapa tim yang dibawa ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, bisa dipanggil Ronald. Saya dari Baskopa dengan jabatan staf ahli. Dan juga di sini ada rekan saya yang bernama Nirma dari Baskopa juga dengan jabatan staf ahli juga. Dan di samping saya ada saudari Nisa, itu juga dari tim Baskopa dengan jabatan konten kreator. Dan juga di samping saya ini ada juga Mbak Astri yang dari Baskopa juga dengan jabatan pihak administrasi. Itulah perkenalan dari kami. Yang ini jangan yang kemana-mana dulu ya. Ya. Ini menarik sebenarnya Kak Ronald. Ya. Kayaknya empan-empannya harus masuk ini Kak Ronald. Iya. Karena berkaitan sama bisa jadi job desk masing-masing ya. Itu yang memperkenalkan lebih dalam lagi. Kak Ronald sebagai staf ahli, kemudian Kak Nirma staf ahli juga berdua ya. Sama berdua kemudian Nisa. Kak Nisa konten kreator. Kreator. Nah, konten kreator kemudian satu Kak Asti Di bagian administrasi konten kreator staf ahli. Nah, di sini Kak Ronald sebagai cowok sendiri di sini kira-kira Baskopanya apa sih? Baik, Baskopa itu saya jelaskan secara luas dulu. Baskopa itu adalah program filantropi yang dibangun oleh Basnas Kota Palembang dalam rangka untuk memberikan solusi terkait masalah sosial, lingkungan dan kemanusiaan. Itu, Pak. Di sana fokusnya ke situ. Dari Basnas berarti Dari ya. Basnas. Dari Basnas. Kemudian sejak kapan nih Baskopa ini ada? Kayaknya ini mungkin dari kami pribadi atau belum pernah mendengar, ini baru kalau kami dengar. Itu kira-kira sejak kapan ya? Baik, Baskopa ini memang terbentuknya itu terbilang baru, Pak. Jadi masyarakat Kota Palembang itu belum semuanya mengenal. Jadi Baskopa ini terbentuknya itu kalau nggak salah tahun 2023 ini, kalau nggak salah di bulan Juli atau bulan Agustus yang kemarin. Oh iya, berarti memang baru ya, benar-benar ya? Memang ini memang program dari Basnas Kota Palembang supaya orang yang berdonasi itu lebih bisa ya, melalui aplikasi nanti websitenya kami. Donasi, itu khusus donasi. Berarti ada mungkin kakak-kakak lain bisa menambahkan. Mungkin bisa kakak Nirma ya, Kak Nirma yang menjelaskan juga. Berarti Baskopa ini memang anak turun dari Basnas tapi di luar dari zakat ya, donasi sedekah seperti itu. Silakan Kak Nirma. Ya, kalau untuk dari Baskopa ini sendiri itu tuh sistemnya seperti aplikasi kan, aplikasi yang dibentuk oleh Basnas dan dijalankan baru-baru ini. Dikembangkan melalui beberapa program. Kami juga ada program 9 program yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Ronald terlebih lanjut. Kalau untuk zakat sendiri kita bisa untuk zakat sendiri selain berdonasi kita juga bisa zakat, infak, sedekah juga melalui Baskopa, dan lebih mudah juga melalui aplikasi kita, yaitu ada di website, di App Store dan Play Store juga. Oh iya. Berarti memang Baskopa ini salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh Basnas untuk dalam hal memudahkan bagi orang yang ingin berzakat. Berarti bisa di situ ya. Donasi dan sebagainya macamnya itu. Berarti sebelum ada aplikasi ini masih kemana bayar zakatnya itu? Nah, kalau selama ini kan Basnas Kota Palembang itu sebelum ada aplikasi itu kan orang membayar zakat itu Basnas itu dari ASN kan, potongan gaji dari ASN gaji setiap bulan itu baru direalisasikan. Nah, tujuannya dibentuknya Baskopa ini nih supaya masyarakat itu lebih mudah. Jadi Basnas itu menyaring dari elemen masyarakat juga.
Jadi kalau kita ingin berdonasi langsung buka App Store kan, langsung buka aplikasinya. Mau donasi terkait apa nih? Misalkan program stunting. Itu kan nanti ada di aplikasi itu ada program-programnya. Yang apa yang mau kita beli, apa stunting, apa kayak mana. Nah, sudah itu, tujuannya itu adalah kita kembangkan Basnas itu ingin bukan dari ASN gitu bukan dari ASN umum saya, jadi bisa dari masyarakat ingin berimpak cuma 10.000, 20.000. Nah sudah itu mungkin dari donatur-donatur lain. Intinya lebih memudahkan masyarakat Kota Palembang ini untuk berimpak gitu, atau berdonasi ya Pak. Ya bisa ditangkap sih sebenarnya. Jadi Baskopa ini merangkul ya, atau melebarkan sayapnya, bukan hanya fokus bagi ASN saja yang dipotong gaji, tapi masyarakat bisa kok ikut andil dalam hal lebih kepada ya filantropi tadi ya, sosial ya, itu salah satu. Nah kemudian Baskopa ini apa kepanjangan? Kita nggak ada kepanjangan. Sekarang kan lagi tren singkatan kan. Nggak ada kepanjangan. Baskopa emang benar-benar siapa tahu nama aplikasi kan kepanjangan dari Basnas Kota Palembang, siapa tahu kan. Bisa jadi kan dari situ. Tapi nanya lagi di sini lebih kepada personilnya sih sebenarnya. Ini dari mana kalian? Background pendidikan. Nah, ini penting nih. Penting dari Kak Ronald, coba. Baik, saya sendiri backgroundnya itu dari sarjana ekonomi, lulusan Windra Denpasar Palembang tahun angkatan 2019. Jadi kebetulan setelah saya selesai wisuda kuliah kemarin itu, saya langsung dapat kerjaan, yaitu menjadi mitra Basnas Kota Palembang. Kemudian sampingnya Kak Dirma? Kalau saya kebetulan lulusan UIN juga Pak, jurusan manajemen zakat wakaf, S1 ekonomi. Tahun angkatan 2019, baru lulus bulan Desember kemarin. Sama ya, 2019 kemarin. Nah terus satunya? Kalau saya nama saya Anissa Putri dari Universitas Islam Negeri Raden Fata, lulusan sarjana ekonomi juga. Ekonomi juga ya. ekonomi S1. No, ini apa? Mazawa. Oh, Mazawa aja bertiga Mazawa artinya. Ya kan satunya? Saya beda sendiri nih. Nah, coba. Saya Asti dari lulusan Universitas Sriwijaya, jurusannya Hubungan Internasional angkatan 2018. Oke, Kak Asti, Kak Anissa ya. Kak Nirma. Tiga ini yang masih, kalau Kak Ronald sudah karena bimbingan kami langsung karena masuk konten juga berkaitan sama bisnis ya. Nah kemudian yang menarik ini, oke lah tiga ini satu linear antara keilmuan sama pekerjaan ya. Di Basnas sama nih zakat wakaf. Nah yang satu ini nih Kak Asti nih, nah, gimana? Kenapa dari hubungan internasional meluncur ke hubungan kemanusiaan seperti ini? Monggo silakan. Sebenarnya kalau mau bilang itu, sebenarnya saya juga aktif di organisasi. Jadi ada beberapa pernah ikut organisasi itu di Sumsel. Jadi kayak organisasi relawan anak Sumsel. Jadi itu kan lebih ke pendidikan dan sosial. Terus pernah ada juga ikut Girl Up Sriwijaya, itu juga di bagian perempuan dan sosial. Lebih berasal dari organisasi sih kayak gitu. Terus tahu ada bukaan, jadi coba deh. Tahun berapa Kak itu? 2018. 18. Kakak tingkat berarti. Iya, senior. Senior ya. Nah itu. Kemudian ada lagi Kak? Menurut saya sih Baskopa ini terbuka sih buat semua jurusan, masuk semua gitu, karena ini kan sifatnya sosial, lingkungan dan semua membutuhkan sih, nggak cuman satu atau dua jurusan aja. Nah ini Kak Asti berarti ada linear juga dalam hal apa ya, organisasi. Jadi organisasi sosial ya salah satunya. Ini juga lembaga sosial juga sama kesatuan. Jadi tidak tidak salah orang. Kata orang itu kan the right man and the right place. Nah ini salah satu keempat orang ini masih muda-muda yang mau mengembangkan dari visi misi mulia dari Basnas ini. Ya ini salah satunya tuh
gap antara si kaya sama si miskin itu bisa dilerai dengan ini baik. Itu salah satunya. Lagi ini kan lembaga zakat punya pemerintah. Sekarang banyak kan lembaga zakat yang swasta kan salah satunya itu. Tapi di sini mungkin bisa tambah oleh kakak sekalian berkaitan sama Basnas ini. Sudah berapa bulan ini kira-kira apa sih tantangannya nih? Kan sudah berapa bulan ini kan? Apa tantangannya untuk mensosialisasikan sebuah program yang baru ini, yang anggapan itu dari masyarakat itu kan apalah Baskopa, apakah nama kafe apa itu kan, itu salah satu. Monggo silakan. Tantangannya tersendiri untuk kami bagian turun lapangan langsung. Tantangannya pasti tantangannya itu meyakinkan masyarakat, meyakinkan bagian-bagian kayak kecamatan, kelurahan, terus perusahaan-perusahaan, itu tantangan yang sungguh-sungguh sangat besar dalam meyakinkan agar mereka tuh tahu Baskopa tuh apa, bergerak di bidang apa, terus berjalan bagaimana, terus sistem Baskopa itu seperti apa kepada masyarakat, dan penyaluran dari donasi Baskopa itu ke masyarakat tuh bagaimana. Itu tantangan kami sendiri sih Kak sebenarnya, yang jadi berat ya, karena mengenalkan ini lebih berat, cuman mempertahankan juga jauh lebih berat sih sebenarnya. Kalian sebagai apa ya, pelopor dari ini angkatan pertama berarti kalian angkatan pertama ya. Berarti emang benar-benar dari Basnas itu meluncurkan apa program baru langsung rekrutmen ya. Iya, aplikasi baru, aplikasi Baskopa. Sebenarnya aplikasi ini sudah lama tapi nggak berjalan, jadi baru-baru ini dijalankan dan terbentuklah kami berempat ini untuk menjalankan Baskopa ini. Vakum ya. Iya. Tapi karena SDM-nya yang belum ready ya, tapi sekarang sudah ada. Kira-kira dalam hal strukturnya nih. Nah, strukturnya gimana? Apakah tim lapangannya hanya kalian berempat atau ada yang lain, atau yang di foto yang apa tadi di banner ini tim utama yang di bawah itu ya? Kalau yang di bawah itu tim utama Kak, tim yang benar-benar bergerak dalam memajukan Baskopa. Kalau untuk tim lapangan sendiri itu ada kami berdua ahlinya. Kalau ini lebih ke office kantor belakang layar. Ilustrasi sama konten kreator. Nah, ini kalau konten kreator gimana tantangannya? Nah, untuk konten kreator sendiri juga tantangannya cukup berat ya Pak. Kadang terkendala di konten yang dibuat ini kan aplikasi baru. Jadi untuk video-video, untuk program-program yang akan dibuat di campaign-nya itu terkadang belum ada. Padahal kan kami itu terbuka untuk masyarakat yang ingin memasukkan case atau masalah sosial seperti itu kan. Mereka kadang belum percaya kayak itu kan. Jadi belum ada yang harus dibuat kadang. Jadi harus berimajinasi sendiri gitu kan. Iya benar. Itu memang konten kreator tuh perlu tim kreatif memang. Kreatif. Tapi sendirian? Iya. Susah nih kalau sendirian. Tapi dari tim staf ahli sebagai macam itu pasti ada masukan kan dari internal dulu itu salah satunya. Tapi insya Allah kalau misalnya ini sudah dikenal, bukan tidak mungkin apa ya rasa apa ya memiliki dari masyarakat itu, terutama dalam hal apa aspirasi bisa akan terus. Tantangannya seperti mengenalkan dulu. Kalau mereka sudah kenal, otomatis ada rasa ini memiliki kan, oh ini harusnya kayak gini. Nah, mulailah nanti. Kalau sudah terlalu banyak undang-undang dari masyarakat itu bingung juga kita. Mana yang mau dipilih-pilih lagi kan, sebagai mereka kan tidak semua itu harus dimasukkan kan, itu salah satu. Tapi yang pasti kalau aplikasi kan memang kaitannya harus ada namanya itu apa ya? Istiqomah kata orang itu. Rutin ngupload, paling tidak itu kan sehari itu ada, ya kan harus konsisten karena apa ya, kalau misalnya itu sebulan sekali ngupload, wah ini mana nih website, orang lesu kan mau, karena nggak up to date kan untuk berita sebagai macam. Itu tantangan sih konten kreator seperti itu emang ada masalah. Nanti insya Allah nanti lama-lama bisa tahu kok celahnya itu bagaimana. Tapi yang pasti dikonsepkan setiap hari itu apa sih mau diposting sebagai macam. Tapi konten kreator bergerak di bidang sosmed atau hanya apa? Konten kreatornya website, desain semua desain itu saya yang membuat.
untuk feeds Instagram, website gitu. Berarti nih Iya Pak. website, Instagram, Iya. TikTok, ya kan? YouTube ada YouTube. YouTube coming soon. Mau coming soon. Coming soon. Ya, YouTube juga. Ya, karena semua platform itu kan harus kita gunakan. Kita kan tidak tahu di platform mana benar-benar efektif. Itu sih kan, karena kan tipikal orang kan macam-macam. Ada yang orang fokusnya ke YouTube, ada yang orang ke TikTok sebagai macam. Cuman itu apa kemajuan zaman, kita harus mengikuti zaman itu sendiri. Karena itulah anak muda. Karena anak muda itu harus melek digital. Itu salah satunya. Mungkin nanti kalau misalnya kesulitan, Kak Nisa ya. Iya. Kak Nisa kesulitan bisa jadi ada oprek lagi berkaitan sama konten, ya kan? Apa? Biasanya kata orang apa yang isi-isi itu? Ada job desk sebagai ngisi-ngisi content writer kalau nggak salah ya. Copywriter. Nah, copywriter ya benar. Jadi berkaitan sama tulis-tulisan. Jadi Kak Nisa fokus ke bagian desain sebagai macam itu, karena kalau misalnya sudah membludak pekerjaan, mau tidak mau kalian harus merekomendasi ke benar caption sebagai macam, karena di sebuah bisnis itu dibagi dia. Ada yang copywriter sebagai macam, jadi biar lebih fokus ya. Dan juga ada sekarang ada aplikasi-aplikasi bantuan. Iya benar. Iya, yang berbayar. Jadi dia langsung kita itu siapa yang sudah join menjadi mitra dari Baskopa itu nanti bisa dikunci kapan sih tanggal lahir dia. Pada saat dia ulang tahun diucapkan otomatis oleh sistem. Nah, itu ada fitur-fitur yang bisa digunakan. Emang bayar sih. Tapi kan kita mau hasil maksimal. Tapi sekarang jangan dulu. Karena kan mengenalkan cara masif dulu, baru nanti mulai fokus ke aplikasi tadi. Itu ya kira-kira. Nah, kemudian dari segi administrasi nih. Nah, ini administrasi ini kayaknya ini laporan ya. Gimana nggak tuh, Kak? Lebih ini sih Kak, jadi kita tuh sebenarnya ada relawan. Tentu dulunya nyebutnya itu relawan Baskopa, tapi lebih ke sekarang duta relawan. Itu sebenarnya dibuka untuk umum, tapi karena kita berusaha untuk saring lagi gitu ya, biar lebih fokus. Itu udah ada sekitar 42. Mungkin lebih administrasi itu mungkin data mereka, lebih mengkoordinasi mereka untuk ayo nih jalan aktif programnya gimana gitu sih. Lebih ngerangkul lagi. Jadi kita mau ngerencanain mungkin atau seminggu sekali buat meet up gitu kan antar duta biar lebih aktif lagi. Mungkin dari mereka juga bisa ngebantu buat branding Baskopa. Iya, berarti sebenarnya pekerjaan administrasi bukan hanya sebatas laporan, tapi lebih kepada sebutan itu kayak public relasi kayak gitu. Kayak sekalian. Ya kan, karena administrasi berkaitan sama kayak laporan lah, pencairan lah, kan biasa administrasi seperti itu. Tapi sekarang dihandle ya, nggak apa-apa. Kalau ini kita dapat pengalaman yang banyak dari situ, nanti kalau misalnya kewalahan oprek lagi. Itu kira-kira. Tapi ada relawan kan bisa ini kan, duta tadi kan bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian programnya. Nah, ini Kak Ronald katanya mau jelaskan program kan. Dari tadi kita lihat di sini di belakang layar ini kedip-kedip terus ini dari tadi ini. Kayak sedang ngasih sinyal ini ya kan untuk dijelaskan ini. Kira-kira ini dari websitenya Baskopa. Alaman website baskopa.com ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek misalnya program-program dari Baskopa agar yang kita bicarakan tidak hoax kata orang itu. Ngomong doang, mana nih buktinya kinerja sebagai macamnya itu program. Ini ada nih baskopa.com di sini. Oke, silakan dijelaskan Kak. Karena singkat saja nanti kan bisa langsung. Jadi Baskopa ini adalah komunitas program filantropi yang dibangun oleh Basnas Kota Palembang terkait untuk memberikan masalah sosial terkait lingkungan, masyarakat lingkungan, masalah sosial dan juga kemanusiaan. Nah, sekarang ini Baskopa ini sudah tercatat memiliki 145 anggota yang telah bergabung untuk beberapa kegiatan sosial tentunya. Nah, ini merupakan website dari Baskopa. Di sini ada menu beranda. Di sini kita bisa melihat apa itu sih Baskopa kan. Nah, di sini dan mulai dari programnya, program-program kegiatan Baskopa. Dan di sini untuk programnya apa Kak dikasih tahu dulu. Nah, kalau program Baskopa itu ada 9 Kak. Di sini sudah dirangkum di sini Kak. Nah, mana coba kita lihat dulu. Jadi programnya itu brosur ya.
Nah ini salah satu dari program stunting dan juga ini program mendesak dari Palestina yang sudah berjalan. Ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Baskopa itu ada 9 program. Yang pertama programnya itu ada stunting, salah satunya beasiswa anak, kursi roda, kacamata, stunting, beasiswa anak, kursi roda, kacamata, kaki palsu, rumahku surgaku, dan kitaran gratis. Nah, ini ada juga gudang Baskopa, keperluan mendesak. Jadi itu salah satu yang Bapak lihat itu adalah program stunting, Pak. Program stunting dan juga yang Palestina program mendesak ya, program mendesak. Nah, yang program mendesak itu yang Palestina itu kami berhasil sudah kemarin itu terkumpul 200 juta lebih lah itu dari hasil donatur dari perusahaan, AITAS di pemerintah, lembaga-lembaga dan masyarakat umum dari masjid. Nah, itu alhamdulillah dari Baskopa itu telah berhasil lah istilahnya itu program yang satu itu sudah berhasil. Yang kedua ada stunting juga. Stunting itu kayak yang gizi yang kurang pertumbuhan, gizi, kurang pertumbuhan. Itu juga ada program kami. Sudah itu beasiswa anak. Nah, beasiswa anak ini termasuk juga program kami. Program yang mana itu kayak anak yang pintar anak yang pintar tapi kurang mampu secara ekonomi. Nah, itu dari Baskopa ini memberikan solusi. Ya, jadi Baskopa ini intinya itu memberikan solusi lah, solusi, siswa pendidikan. Jadi terkait ada masalah di masyarakat Kota Palembang nih, ternyata di sini nih ada anak yang pinter namun secara ekonomi kurang. Nah, itu bisa dilaporkan ke Baskopa melalui relawan yang kami bentuk, Pak. Nah, itu jadi konsepnya itu relawan itu tuh sudah 150 orang ya. Nah, 150 orang lebih yang itu kami gerakkan gitu. Gerakkan. Jadi relawan inilah yang fungsinya nanti di kecamatan atau di RT itu akan istilahnya memverifikasi apakah benar ya istilahnya itu ada anak yang butuh beasiswa. Nah, sudah itu dilaporkan ke pihak admin. Maka kami akan mencarikan dana. Nah, dana ini kami dapatkan ya dari kerjasama perusahaan. Kemarin kami juga sempat sudah mengajukan proposal ke Pertamina, sudah itu ke PLN, PDAM. Nah, itu kami memohon dana CSR dari mereka. Itu kenapa? Untuk mewujudkan ya program-program ini tadi. Itu juga ada juga yang namanya kitaran gratis. Nah, kitaran gratis nih kayak sunatan itu. Nah, kemarin sudah di Kecamatan Kemuning. Ya, Kemuning itu sudah terrealisasi juga kemarin di Kemuning. Sudah banyak antusias dari masyarakat. Dan juga ada kaki palsu. Jadi misalkan nanti tuh ada yang kayak ini kecelakaan mungkin kan. Kecelakaan, tapi dalam kategori tetap yang membutuhkan, yang tidak mampu. Jadi memang dia itu kecelakaan atau cacat, kayak mana lah istilahnya itu memang dia butuh. Jadi Baskopa ini hadir memberikan solusi terkait semua permasalahannya di masyarakat. Nah, bisa juga lingkungan, misalkan nanti ada di sekitar kita tuh kayak kebanjiran mungkin kan, kebakaran kan, itu kan termasuk program kami juga yang mendesak. Itulah Baskopa ini memberikan solusi ini tentunya sadar bahwasanya tidak bisa bergerak sendiri. Nah, butuh diperkenalkan ke masyarakat agar masyarakat itu kenal, oh Baskopa itu berarti programnya dari Basnas. Nah, jadi ingin istilah dikenalkan. Jadi aman kalau kami nanti bekerja sama dengan perusahaan, sama pemerintah setempat, dan juga dikenalkan juga di salah satunya di sini di kampus kan. Jadi kami di Baskopa ini siap juga mensupport kami. Misalkan nanti kampus atau universitas nih ada penggalan dana mungkin. Nah, kayak banjir di satu kota Palembang ini ada banjir. Nah, jadi mungkin dari mahasiswa ini ada tergerak untuk mengumpulkan dana. Dan sini Baskopa siap untuk mensupport penggalan untuk tempat penyaluran tersebut. Itu Pak. Programnya
Sudah disebut semua belum? 9. Sudah sebut semua tadi? Sudah. Oh, sudah ya. Iya. Oh, berarti ini Kak, kalau untuk UIN sendiri sudah, ini kan kita kalau misalnya berhubungan sama institusi kan perlu adanya MOU kan. Kira-kira sudah belum ada ini ke UIN apa? Kalau untuk di kampus Sosialisasi cara sendiri kemarin tuh ada yang datang ke kami itu putra-putri PEBI. Ya, untuk menjadi relawan. Nah, ya nanti dari putra-putri PEBI itu kami bentuk mereka gerakan untuk menjadi relawan kami untuk bergabung menjadi relawan Baskopa. Kalau untuk ke kampus-kampus sendiri coming soon, kami insya Allah akan datang ke kampus-kampus di Kota Palembang. Iya, mungkin ini apa ya, masukan sih kira-kira untuk apa agar lebih dikenal ya. Iya. Jadi bisa jadi nanti itu bukan hanya fokus kepada apa perusahaan untuk CSR-nya, tapi di sini lebih kepada kayak apa ya, Baskopa go to kampus apa. Nah, jadi kampus di Kota Palembang bisa disosialisasikan. Nanti di situ akan ada kerjasama, jadi berkaitan sama kayak donasi di ngarahnya ke Baskopa semua. Jadi bisa langsung kayak misalkan ada beberapa kan seperti mahasiswa ini kan ada yang kebakaran rumahnya, ada yang meninggal sebagai macam. Jadi bisa via Baskopa. Terutama IC-nya prodi manajemen zakat wakaf. Nah, kan kesana dia marahnya. Maka di sini apalagi di sini ada alumni agar silaturahim tidak terputus, maka jam 100 bukan. Nah, tapi cara ngerangkul dengan cara ini sih. Jadi kalau misalnya dari prodi manajemen zakat wakaf ada kegiatan nih menggandeng Baskopa. Pokoknya apa-apa tuh Baskopa. Karena kan muaranya dari Basnas kan. Memang kalau prodi itu beberapa lembaga zakat wakaf itu memang berafiliasi di Mazawa memang. Tapi apa tidak salahnya kalau Baskopa menjadi prioritas utama. Nah, itu kan harapan kita. Jadi bisa jadi nanti Baskopa butuh kampus nanti. Nah, itu kira-kira nanti apa ya? Agar harapan kita bisa dikenal, kemudian aplikasi sebagai, karena yang melek aplikasi ini rata-rata tuh ya seperti yang kalian Gen Z itu kan salah satu mahasiswa atau pelajar atau sebagai macamnya itu. Jadi nanti insya Allah dari kita tuh sudah dikenal oleh mahasiswa, para siswa misalnya kan, bukan tidak mungkin nanti mereka tuh akan rutin berkunjung ke website kita. Nanti ada masukan Kak, bisa nggak kalau misalnya baru sebagai macamnya itu. Nah, itu saya kira-kira ya. Kalau relawan tadi itu berarti di beberapa titik itu sudah tersebar di Kota Palembang kan? Sudah semua kecamatan ya. Oh, berarti ada nggak kemungkinan dari merekanya itu langsung mengajukan langsung tanpa ada relawan? Anggapannya itu, wah aku ini ada keluarga nih sebagian, kan nggak tahu nih siapa nih relawan tempatku ya misalnya. Dia ada form sendiri di aplikasi tersebut, dia langsung isi dia. Nanti di screening oleh administrasi. Yang donasi itu ada sih. Ada. Kalau kemarin tuh ada yang di daerah Pelaju, yang dia ibunya itu ngechat gitu kan, kebetulan karena butuh biaya buat anaknya yang sakit leukemia. Itu kami angkat, terus kami ini sih udah di up di Instagram buat kalau misalnya emang mau butuh donasi, dan udah disebar juga sama relawan. Sudah dicarikan. Open donasi ya. Tapi itu WA-nya tuh WA pusat. Ke admin Langsung. Iya. Mungkin masukan ya untuk berkembangnya nih. Jadi biar admin tidak repot ya kayaknya itu. Jadi kira-kira ada aduan-aduan ke admin, jangan. Admin tuh hanya fokus ke finishingnya aja. Paling di sini kita manfaatkan relawannya sih sebenarnya. Jadi misalnya di aplikasi tersebut foto-foto relawan beserta identitasnya, kemudian kontak personnya di situ, WA terutama. Nanti ada radiusnya di mana saja. Jadi kalau misalnya ada yang ingin butuh bantuan, langsung kontak beberapa relawan tersebut. Jadi relawan langsung ke lokasi sesuai sama titik tugasnya. Jadi nggak langsung ke admin pusat ya. Admin pusat berkaitan sama lebih kepada info-info, tapi sebenarnya menggunakan relawan sih sebenarnya. Iya kan, jadi dimaksimalkan relawannya, jadi emang benar-benar langsung hubungan dengan masyarakat. Admin masalah internal saja sih. Nah, itu. Jadi relawan itu kadang-kala kan kalau mau
kalau yang kata Pak tadi itu lebih kepada verifikasi sebenarnya. Ada data masuk, kemudian kita verifikasi ke lapangan kan benar nggak, sesuai nggak sebagai macamnya. Takutnya ini bohong, ujung-ujungnya kan jangan sampai kan dana yang sudah terkumpul ini malah tidak tepat sasaran. Jangan sampai, itu kan harapan kita bersama. Paling itu sih masukan dari kami, bisa dijalankan bisa tidak sih sebenarnya, tapi agar memudahkan dari segi dan juga memaksimalkan kinerja dari para duta zakat itu dia. Dari duta zakat ini. Duta Baskopa. Duta Baskopa sih, tapi paling tidak dari duta Baskopa itu mereka juga mensosialisasikan ke beberapa titik yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi berempat ini hanya memberikan pembekalan kepada para duta zakat tadi. Nah, jadi benar-benar dia dari atas ke bawah ke relawan, kemudian dari duta zakat tadi langsung hubungan ke masyarakat. Jadi perpanjangan tangan kalian ya. Karena repot kalian kalau misalnya kalian sosialisasi kalian terus kan. Kecuali kalau inti-inti sepertinya kayak perusahaan, kayak kampus, kayak sekolah, itu kalian yang masuk situ. Kalau masyarakat mereka agar lebih dekat kan sama masyarakat kan. Anggapannya seperti mereka tuh kalau dalam politik itu caleg lah. Nah, kan caleg bisa. Jadi suara masyarakat mereka harus dengar duluan, baru kalian pemerintah pusatnya kalian dari mereka. Itulah salah satu mungkin pemetaan dari segi job desk-nya aja sih. Jadi kalian tidak repot, kemudian bisa fokus yang lain. Jadi anggapan bisa memaksimalkan para duta sih. Duta ini kira-kira itu ada fee nggak buat mereka? Ada ya. Iya, karena kalau Basnas ini Bapak dulu pernah juga saya ikut relawan zakat dulu tuh di Basnas waktu masih kuliah dulu itu. Itu pada saat Ramadan saja sih. Ada masih relawan zakat kan di bulan Ramadan, ada celengan-celengan bisa zakat, infak, sedekah di situ, itu relawan zakat. Sekarang ternyata ada relawan Baskopa ini salah satu, itu bagus sih. Jadi bukan hanya bulan Ramadan ya sebenarnya. Ini menjadi gebrakan sebenarnya bagi Basnas untuk agar bisa mengikuti perkembangan zaman, itu sih kira-kira. Oke, kemudian terakhir kayaknya tidak terasa waktu kita ini. Terakhir tadi sudah jelaskan program-programnya. Oke, di sini mungkin ada beberapa pihak yang mengatakan ini Basnas. Kemudian dari dana Basnas zakat kita itu zakat mal ya salah satu. Itu kemana nih? Apakah ke Baskopa apa enggak arah muaranya ini? Karena kan kalau misalnya terutama bertiga nih alumni zakat kan. Kan ada 8 asnaf tuh. Ada nggak alokasi ke sini dia? Dari zakat dan dari ASN tuh, silakan. Boleh dijawab. Kalau untuk zakat dari ASN itu langsung ke Basnas, Pak. Kalinya langsung ke Basnas. Kalau Baskopa tidak mengambil zakat dari ASN. Berarti beda. Tapi salah. Ini masih turutan dari Basnas. Manajemennya Baris komando saja ya, paling komando ya. Tapi lebih dari segi penghimpunan dananya berbeda. Oh, berarti di sini teman-teman menyaksikan ini jangan sampai salah kaprah ya. Anggapannya loh, kan sudah ada tuh gajinya dari ASN sudah dipotong. Ngapain lagi ada Baskopa dan dinasti? Oh, ternyata di sini ada yang tidak tercover oleh itu Baskopa. Lagi Baskopa. Ya, karena ada beasiswa Basnas kan. Ada beasiswa di sini, ada juga beasiswa tapi lebih kepada yang berprestasi tapi tidak mampu. Itu salah ketentuan berlaku di situ ya. Oke, bisa paham nih. Jadi teman-teman, kata kuncinya Baskopa ini adalah menjadi jalan bagi teman-teman yang ingin berdonasi lah, infak lah, atau sedekah salah satunya di sini. Di luar dari zakat tadi ya. Kalau misalnya mau bayar zakat aku penghasilan Basnas langsung. Bener ya? Jangan ke Baskopa. Ya kalau mau sedekah, donasi, Baskopa punyanya. Nah, itu jadi ranah di situ. Jadi di sini teman-teman, jadi muaranya zakat itu di Basnas, kemudian infak sedekah itu di Baskopa. Nah, itu karena ada ZIS kan di situ kan. Wakaf bukan di sini wakaf kan. Ada lagi kan BWI kan sebagai macamnya itu kan. Nah, itu jadi di sini teman-teman juga harus tahu juga kalau misalnya mau bayar zakat jangan sampai aku mau ke Baskopa aja bayar zakat. Nggak bisa ya. Berarti relawan zakat tuh masuknya kan ke Basnas kan. Yang kata apa jelasin tadi kan itu kan ke Basnas kan, zakat mal sebagai macamnya. Oke, mungkin pesan-kesan setelah kalian bergabung di Baskopa ini. Silakan. Ya. Kalau saya sendiri
kesan kesan yang saya dapat dari Baskopa ini tentunya ada suka duka. Kalau sukanya itu Duka dulu aja. Duka ya. Jangan suka duka dulu apa. Kalau dukanya itu ya mungkin kami sebagai staf ahli ini sering turun ke lapangan. Jadi kadang-kadang terkendala cuaca nih, kehujanan nih. Jadi ini dulu kan berhenti di satu tempat, dingin. Nah itu kalau di perjalanan sih Pak, lebih ke perjalanan. Sudah itu kalau sukanya itu waktunya fleksibel. Jadi kami di lapangan ini fleksibel. Jadi misalkan ke kecamatan atau ke kelurahan-kelurahan, lembaga, instansi yang kami kunjungi itu ya kalau jam 9 disuruh pimpinan ke sana, sudah itu ya bisa ngopi dulu kan, baru orang lapangan lah ya. Orang lapangan. Itu sih Pak kalau aku. Kalau dalam hal ini gaji sebagai macana? Kalau dalam hal gaji itu siapa tahu kan ada yang ingin kalau tertarik kan mau bergabung kan. Menurut saya kalau saya tidak selalu relatif. Kalau gaji itu saya relatif. Yang penting itu bagaimana kita itu harus bekerja dengan baik dulu, memberikan apa yang terbaik, dan Baskopa ini kan juga baru. Jadi kalau saya memikirnya ini gaji itu nanti. Jadi saya ingin memajukan Baskopa, dikenal masyarakat luas, masyarakat Kota Palembang. Dengan begitu ya mungkin ya masalah salary itu mungkin akan mengikuti juga. Jadi tetap fokusnya itu kemajuan dulu, apa sih yang kita berikan, kinerja kita dulu. Nah, jadi dimulai itu, jangan sampai kita tuh salah mindsetnya. Nah, pegawai kan, nak kerja cuma memikirkan gaji. Nanti dulu gaji itu akan mengikuti ketika skill apa yang kita berikan kepada suatu instansi atau perusahaan tempat kita bekerja, itu semua akan dihargai. Nah, jadi fokusnya itu ke ilmunya dulu, pengalaman dulu. Sudah itu baru kita bisa berkarir dan menuangkan apa dalam pikiran kita itu sehingga membuat maju. Jangan kita gaji gitu. Lanjut. Kalau untuk saya sendiri suka dukanya pasti ya bisa bertemu dengan mereka bertiga yang beda-beda watak, sifat. Jadi sukanya begitu karena sering penesan, sering bermain, tapi masih fokus tetap dengan kerjanya job desk masing-masing. Kalau untuk dukanya sendiri seperti Ronald sih sama saja karena kami dua tim lapangan, turun lapangan, kendala mungkin di cuaca, panas kepanasan, hujan kehujanan. Motor karena lebih fleksibel saja sih Pak kalau motor kan lebih cepat, tidak makan waktu banyak gitu. Jadi bisa ke sana jam segini ke sini gitu. Jadi cepat gitu waktunya. Itu saja sih kalau untuk duka sukanya itu seperti itu sih Pak. Oke lah, mantap, lanjut. Nah, untuk saya sendiri untuk dukanya itu nggak banyak sih Pak. Untuk konten kreator mungkin kadang terkendala di inspirasi gitu. Nah, untuk sukanya tuh alhamdulillah banyak, mendapat pengalaman, mendapat relasi teman-teman, bertemu dengan teman-teman semua juga itu merupakan rezeki dari Allah yang benar-benar harus disyukuri. Oke, siap. Lanjut terakhir. Dukanya. Untuk dukanya. Lebih ke mungkin kita kan bukan pewaris ya. Kita kan perintis, jadi mungkin dari bawah sih mungkin buat nge-branding nama Baskopa ini susah gampang kan. Ya, itu sih dukanya. Kalau sukanya ketemu sama teman-teman, ada teman-teman UIN ternyata. Selama ini kan mungkin di cakupan Unsri ataupun yang lainnya ini ada UIN gitu. Jadi lebih banyak relasi, ketemu orang sana sini gitu. Kecamatan, jadi lebih tahu ternyata dunia kerja tuh kayak ini. Itu sih suka duka, tapi overall kalian nyaman di tempat ini. Itu yang paling penting sih. Kalau nyaman itu berarti kita sudah ada rasa memiliki dari Baskopa ini sendiri. Kalau kita sudah ada rasa memiliki, saling menguatkan sesama tim, itu salah satu yang. Tapi insya Allah nanti apa yang telah kakak lakukan, kalau misalnya itu niatnya itu ibadah,
ya kan, kata orang tuh jihad lah ya. Jihad dalam hal memajukan Baskopa salah satunya itu. Selalu akan diberikan apa ya, berkah lah. Itu ya kira-kira ya. Kemudian terakhir ini kayaknya, ya sudah pesan-kesan closing statement. Nah, closing statement nih. Silakan. Ronaldo. Jangan lupa follow IG Baskopa. Nah, di Baskopa Sama ini Baskopa udah ada aplikasinya. Jadi kalau misal, nah ini Kunjungi www. sebenarnya Android ya? Iya Android ya? Pak. Kalau Jadi di iOS, Apple sama juga. sudah ada ya? Nah, Baskopa. jadi dibuka gitu kan. Nih nanti dia langsung nyambung ke website. Website ya? Iya, Website. website tadi. Lebih- Jadi lebih memudahkan. Iya, iya, Nggak harus iya. buka Google dulu, buka Oh, itu website. langsung gitu. ya? Langsung aja. Bagus ini aplikasi yang sudah apa ya? Udah berjalan. Iya. Kemudian Instagram sekalian. Instagram boleh Baskopa. @baskopa. Sama Baskopa. TikToknya Baskopa. 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 Oke itu ya teman-teman, jangan lupa di follow ya. Kalau bisa kepo-kepo Stay boleh lah, tune. masa stay tune terus. Insya Allah nanti akan di launching YouTube-nya. Nah, itu kira-kira coming soon itu kira-kira. Kemudian ada lagi. Ayo bergabung menjadi relawan Baskopa demi mensejahterakan masyarakat di Kota Palembang. Bersama-sama kita menebarkan kebaikan di Kota Palembang. Jangan lupa bersedekah, karena bersedekah itu suatu kebaikan yang tidak ternilai. Wow, mantap. Itu kira-kira tidak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam nih kakak sekalian. Terima kasih atas bincang-bincang hangatnya, ya kan. Semoga apa yang menjadi niat baik kita itu langsung diijabah oleh Allah SWT. Yang menjadi apa kegelisahan kita bisa dikuatkan lah, saling menguatkan. Teamwork di sini ya, itu kira-kira. Oke, terima kasih. Sekian, jangan lupa di follow apa yang sudah disampaikan tadi, ya kan, dari Baskopa sendiri. Niatkan dalam diri kita untuk membantu dan berbagi sesama. Itu kalau kita tuh sudah terbiasa untuk berbagi, insya Allah akan ada namanya kenyamanan, kedamaian hati. Kalau sudah damai hati itu otomatis kita akan ada yang namanya itu rasa syukur. Nah, dari apa yang kita sudah lakukan. Itu kira-kira kakak sekalian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.